Senin tanggal 1 Agustus 2022, para pedagang Pasar Tanjung, Lombok Utara sekitar puluhan orang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara guna hearing terkait permasalahan Pasar Tanjung. Masa diterima di ruang sidang DPRD Kabupaten Lombok Utara oleh Ketua DPRD Lombok Utara Artadi Esos serta para anggota dewan lainnya seperti Bapak Fajar Marta dan lainnya. Dalam penyampaiannya, para pedagang Pasar Tanjung yang diwakili oleh pembicara dari LSM Surak Agung dan beberapa aktivis Kabupaten Lombok Utara meminta DPRD memfasilitasi mereka untuk menyampaikan permasalahan Pasar Tanjung pada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara terkait beberapa permasalahan seperti menutup pasar malam yang dianggap meresahkan para pedagang, memperbaiki manajemen pengelolaan pasar, serta membentuk pengurus atau organisasi pasar, hingga pada tentang perda tentang pasar. Lanjut, Ketua DPRD KLU yang berjanji akan memfasilitasi para pedagang tersebut dan akan segera memanggil instansi terkait untuk segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait Pasar Tanjung. Asmud Lutara, AFC-TV mengabarkan dari Kabupaten Lombok Utara. Bapak, Ibu-ibu, yang mana bahwa pedagang pasar yang ada di Pasar Tanjung ini sudah bersurat ke DPR kurang lebih sekitar sekian bulan yang kemarin, tetapi kami atas nama DPRD Kabupaten Lombok Utara memohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan ini, yang tentunya tidak bisa kami menghadirkan eksekutif, gitu ya. Sehingga ini pertemuan awal yang kita lakukan, kami akan mengakomodir semua apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu pada hari ini. Silakan nanti disampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di Pasar Tanjung. Kami akan akomodir semua itu pada saatnya nanti setelah pelantikan, mengundang eksekutif, dalam hal ini Dinas Perindako, Bapenda, Dinas Perhubungan, itu ya, itu Pol PP, Dinas Kebersihan, kami panggil dari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kami persilakan yang pertama Pak Heru ya untuk menyampaikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tanjung itu kata kuncinya di Pasar Tanjung itu masih dikuasai hanya beberapa orang saja, dan itu pedagang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Lombok Utara. Nah di situ ketika tidak ada tindakan yang kita lakukan baik dari legislatif maupun eksekutif, maka dampaknya akan berpengaruh besar kepada warga masyarakat kita yang ada di Lombok Utara, dan perputaran ekonomi hanya berputar di situ-situ saja. Nah, harapan kita para pengepul ini, nanti kita berharap ada pressure, ada tekanan dari DPR untuk menyampaikan ke eksekutif bahwa pedagang pengepul yang ada yang datang dari luar daerah itu untuk kita stop. Karena dengan kehadiran pedagang dari luar daerah itu, Pasar Tanjung ini buka mulai dari jam 12 malam, Pak. Dari jam 12 malam mereka datang turunkan barang, lalu jam 2 malam juga mereka sudah berjualan di situ. Ini yang menjadi persoalan, sehingga dengan adanya pengepul sayur dari luar daerah, pembeli kita, masyarakat kita yang notabene sebagai pengampas sayur itu berbelanja jam 2. Nah, bagi pedagang kami yang berjualan di siang hari, mereka hanya datang ke sana menonton dagangannya saja. Tidak ada transaksi di situ, Pak. Tidak ada pembeli di situ. Bapak sampaikan dampak negatif dari bukanya Pasar Tanjung, satu adalah sepinya pembeli pada siang hari. Yang keinginan kami adalah kita mulai buka dari jam subuh nanti hingga maghrib, kita normal kembali Pasar Tanjung seperti pasaran barang. Lalu kalau ketika kehilangan barang, siapa yang bertanggung jawab? Apakah dari eksekutif akan mengganti rugi barang-barang pedagang kita yang hilang? Ini kan tidak terjadi, Pak Dewan. Nah, sehingga kami sekarang kedatangan dan kehadiran kami di sini itu satu pedagang hampir 250.000 setelah saya kalkulasi, Pak. Dari iuran, dari retribusi 2.000-nya, dari bayar uang sampah mingguannya, dari uang jaga malamnya, dari bayar lapasnya, dari bayar lampunya, itu sangat syarat, Pak.
tutup pasar malam, sepakat kita buka mulai dari setelah sholat subuh. Itu tadi kita dengan seperti ini, seperti itu, pada intinya bagaimana kita menutup pasar malam, ya. Karena memang banyak juga kami terima aspirasi masyarakat kaitan dengan itu. Banyak negatifnya apabila pasar malam ini tetap kita buka. Gerobak-gerobak ibu-ibu yang jualan di pasar Tanjung banyak yang kebobolan. Sehingga dengan ada beberapa laporan dari ibu-ibu pedagang pasar kemarin, saya minta pengamanan dari Pol PP waktu itu. Pol PP saya minta tiket di pasar Tanjung, termasuk juga pasar Tenang. Saya sudah minta itu. Ya. Selain penutupan pasar malam, itu ada penekanannya untuk pembentukan organisasi untuk penertiban itu. Yang ketiga, yang harus dipersiapkan atau ditekankan kepada eksekutif adalah pembentukan perda pasar. Kita belum punya, Pak, perda. Jadi saya mengambil regulasi dari mana untuk mengkaji hal ini begitu. Jadi saya masih bingung, Pak Ketua. Saya masih bingung regulasi dari mana, apa yang harus kita gunakan dengan perda pasar kita ini. Yang saya ketemu hanya Permandan Tito, ya perdanya belum ada. Dan ini sangat luar biasa kemauan ibu-ibu, saudara-saudara seperjuangan saya ini. Selain untuk kehidupan mereka juga, ini juga ada kepentingan daerah di sini. Ya, antara lain retribusi tersebut siapa yang memungut malam itu, kan begitu. Artinya ada keadilan yang harus ditegakkan di situ. Karena masyarakat Cianjur terus semua yang membayar. Mingguan, bulanan, keluar. Pada bayar lampu deh. Sementara yang malam tidak ada. Nah, jadi ini yang perlu kita tegaskan. Sementara sudah dijelaskan sama Pak Heru tadi, kalau hanya untuk parkir, kalau hanya 8 juta yang diberikan jatah oleh Dispenda, mungkin mereka akan mampu bayar 10 juta. Itu fakta, Pak. Dengan pembentukan organisasi pasar. Ya, kalau kami dari DPR sangat setuju itu apabila itu dilakukan. Sehingga nanti orang-orang di pasar itu yang akan mengkoordinir semua di pasar itu. Tetapi kita melihat regulasi dari eksekutif. Nanti pada saat kita ketemu dengan eksekutif, itu kita tekankan kepada eksekutif. Nah, apabila satu pintu yang di belakang itu misalnya kita tutup, maka semua pengunjung pasar itu masuk lewat belakang, itu saya pikir lebih aman. Ini yang besok kita tekankan kepada eksekutif bagaimana supaya tadi juga sudah dijawab oleh pimpinan sidang kaitan dengan maksud dan tujuan Bapak-Bapak. Kami dari legislatif sangat mengaspirasi dan berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan isi hati dan keluh kesah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya ini akan menjadi kewajiban kami ya di legislatif untuk menindaklanjuti semua dan segala keinginan Bapak Ibu sekalian ya. Saya juga sangat senang mendengarkan ya, DPRD mengukuhkan organisasi tersebut di saat turun bareng nanti sama eksekutif. Jadi bagaimana? Setuju? betul kepengurusannya ya. Ya, sudah jadi, Pak. Sudah jadi. Bahkan terkait dengan keberadaan pasar malam itu tidak hanya mempengaruhi pedagang yang ada di pasar, tetapi di wilayah dusun pun banyak sekali saya menerima aduan. Ya. Artinya ketika pedagang di pedusunan itu ke pasar, pedagang bakulan sudah masuk ke wilayah. Pedagang yang di warung setiap wilayah itu pulang, pedagang bakulan sudah balik kanan, sehingga di warung di setiap dusun itu pun sepi. Ini juga menjadi bahan pertimbangan nanti. Kemudian yang kedua, apapun alasannya, ya apapun alasannya, setelah berkoordinasi dengan pihak eksekutif, mau tidak mau pasar malam harus ditutup, apapun itu. Dan kita itu adalah pembentukan organisasi, di mana organisasi ini yang mencangkup seluruh kegiatan yang ada di pasar itu sendiri, baik dari penataan ruang sampai penertiban pasar, seperti parkir di mana, buruh fungsinya di mana, pemungutan seperti apa. Nah, ini yang dilakukan oleh organisasi-organisasi ini. Nanti itu yang akan dibentuk, itu keinginan
dari para pedagang ini. Apakah hasil dari hari ini ya masyarakat ini puas datang ke sini atau seperti apa? Kalau dikatakan puas ya mungkin belum, ya karena mereka belum melihat hasilnya. Karena kemarin kita sudah memberikan sebenarnya informasi kepada masyarakat pasar, pengguna pasar itu seluruhnya hadir. Tetapi karena memang ada beberapa pertimbangan kita audiensi, sehingga saya juga sebagai paling terdepan di sini lembaga ya kita mengikuti aturan pemerintah biar diwakilkan aja. Itu baru perwakilan itu dari beberapa pengguna pasar. Itu hanya beberapa perwakilan. Nah, jadi kemungkinan nanti kalau sudah disetujui sama DPR tadi dengan semuanya, mungkin besok lah bagaimana lihat masyarakat pedagang ini akan hadir. Mungkin ada ratusan massa yang akan hadir besok.